Baik, kita masuk ke bahasan kita yang terakhir pada kesempatan ini, yaitu pasal yang kelima, anjuran berdoa antara azan dan iqamah. Ya, ini kurang lebih ada 3 buah hadis ya. Hadis yang pertama, sahih li ghairihi, dari awal kitab 265, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan lafaz ini miliknya Tirmidzi dan juga An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan keduanya menambahkan fad'u, oleh karena itu berdoalah. Nah ini teman-teman berarti memang rangkaiannya itu penting ya. Yaitu mulai dengarkan azan kita jawab muadzin. Kemudian kita berdoa di antara azan dan iqamah. Kemudian kita sholat. Karena tadi kalau keluar juga dari masjid tanpa udzur maka dianggap munafik. Ini menandakan memang pentingnya sholat dijaga dalam Islam. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah waktu sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu', itu saking tajamnya tusukannya dan dalamnya, itu sampai dari belakang ini tembus ke depan tulang rusuk beliau radhiyallahu anhu. Waktu diminumkan susu oleh tabib itu keluar dari 2 sisi susu itu karena dalamnya, dan sakit sekali sampai beliau sering pingsan radhiyallahu anhu. Waktu pas beliau pingsan, habis diobati oleh tabib, maka di sebelahnya ada sahabat dan juga mertua dia, itu Ali bin Abi Thalib. Karena dia Umar bin Khattab menikah, istrinya yang terakhir adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ini unik sekali ya, karena Umar bin Khattab adalah mertua Nabi, karena anaknya Hafsah dinikahi oleh Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi karena menikah dengan Fatimah. Dan mertua Nabi Umar adalah anak mantunya Ali, yang merupakan tadi Ali adalah anak mantu Nabi SAW. Bagaimana mereka yang menjalin hubungan kekerabatan yang luar biasa. Di sebelahnya Ali ada Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW yang mulia. Maka Abbas berkata, bagaimana wahai Abah Hasan, ayahnya Hasan Musa Ali bin Abi Thalib, sekarang Amir Mukminin pingsan, waktu sholat tiba, apakah kita biarkan? Nanti tunggu dia bangun baru dia sholat? Kata Ali, tidak. Saya tahu cara membangunkannya. Maka Ali pun mendekati kupingnya sambil mengatakan, ya, as-salah ya Amir Mukminin, as-salah ya Amir Mukminin, 2 atau 3 kali. Salat wahai Amir Mukminin, salat wahai Amir Mukminin. Kata Ali, tiba-tiba Amir Mukminin Umar yang tadi pingsan ini bangun. Tiba-tiba kaget dengan ucapan ini, luar biasa orang beriman itu. Langsung dia duduk, dia mengatakan iya. Tidak boleh ada penilaian positif kedudukan bagi dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Jadi luar biasa dalamnya itu. Hadis yang kedua, yaitu sahih di ghairihi, nomor hadisnya 266. Dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sa'atani tuftahu fihi ma'abwabus sama' wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu inda hudurin nida' was-saffi fi sabilillah. 2 waktu yang padanya pintu-pintu langit lagi dibuka lebar-lebar. Dan jarang sekali, atau bisa dikatakan tidak ada orang yang berdoa pada waktu itu ditolak doanya. Ialah pada saat seruan azan dikumandangkan dan pada saat berbaris dalam perang di jalan Allah. Nah, jadi teman-teman ini luar biasa. Oleh karena itu, ingat, menjawab panggilan muadzin, mengucapkan seperti diucapkan muadzin, yakin dalam hati, dijamin masuk surga. Berdoa antara azan iqamah, mustajab, diterima. Hajat apapun, semuanya kecil di depan zat yang maha agung Allah, Al-Azim. Jadi walaupun anda anggap masalah anda besar, hajat anda besar, tetap saja kecil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu salat awal waktu adalah amal yang paling Allah cintai, karena seorang sahabat bertanya dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Ayu amal habbu ilallah. Maka Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Jadi ini rentetan yang harus kita jadikan sebagai sebuah prinsip hidup. Gak ada lagi negosiasi urusan dunia, gak ada lagi meeting, gak ada lagi transaksi, gak ada apa-apa pokoknya di waktu itu. Yang ada adalah jawab muadzin, berdoa di antaranya azan dan iqamah, dan juga salat langsung setelah itu. Dan dalam lafaz lain mengatakan thintani la turaddan au qallama yuraddan
Ad-du'a indan nida wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha. Dua waktu yang tidak ditolak atau jarang ditolak, yaitu doa pada saat azan, ya, dan pada saat pertempuran berkecamuk manakala sebagian menyerang sebagian yang lainnya. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, hanya saja dia berkata inda huduris shalah, pada saat datangnya salat itu. Jadi teman-teman, kalau kita mau memilih mana kira-kira yang lebih mudah di antara kedua itu, kita pilih azan. Kalau jihad itu butuh kebesaran jiwa dan harus memang ada kejadiannya. Kita lagi berkecamuk sama musuh, lagi tangkis-tangkisan, serang-serangan, di situ doa diterima supaya Allah berikan kita kemenangan. Tapi itu kan tidak setiap waktu terjadi. Kalau antara azan dan iqamah setiap saat terjadi. Satu hari 5 kali Anda punya. Teman-teman, waktunya pendek sekali. Kadang-kadang masjid ada yang cuma 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang mungkin 5 menit. Yang betul-betul mau memberikan spare waktu 15 menit. Dan syaitan subhanallah sering kali membuat kita menganggap itu adalah waktu yang sangat lama. Kita kalau masuk ke restoran, untuk urusan dunia, hanya untuk urusan perut, mau makan misalnya. Kemudian kita pilih makanan favorit kita. Kata waitressnya, mungkin ini 15 menit pak, 15 menit bu. Oh nggak apa-apa, masalah, tunggu. Sambil ngobrol, main handphone. Tapi kalau kita masuk masjid, kita lihat di jam digitalnya 15 menit, itu syaitan luar biasa godaannya. Lama sekali. Kalau perlu keluar cari masjid lain. Ya. Padahal sebenarnya 15 menit Anda punya peluang menyampaikan semua hajat Anda. Yang belum menikah supaya menikah. Yang masih punya utang supaya lunas utangnya. Yang masih punya penyakit supaya disembuhkan. Yang segala macam. Sampaikan hajat dunia, hajat akhirat. Diijabah. Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Malikul Mulk, Raja yang sebenarnya. Sedang membuka peluang semua hajat Anda selain kemaksiatan kepadanya akan diijabah. Maksimalkan teman-teman. Lagi macet di jalan, di mobil, azan, kau mendengarkan, jawab muadzin, Anda belum sempat, macet, belum sempat keluar, mau sholat, doa, berdoa di situ. Sampaikan hajat Anda. Yang terakhir teman-teman dalam pasal kita, dan kita tutup materi kita ini, insya Allah kita buka pertanyaan sebentar lagi. Hadits nomor urutan dari awal kitab 267 dan urutan nomor 3 dalam pasal kita dengan sanad sahih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna rajulan qala, ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana." Faqala Rasulullah SAW, "Kul kama yaqulun, fa idza intahaita fasal tu'ta." Sebenarnya hadis ini sudah kita sebutkan tadi ya. Tapi di sini diulangi lagi, yaitu bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para muadzin mengungguli kami." Ya, artinya mereka mendapatkan keistimewaan yang banyak. Sudah kita jelaskan tadi ya. Di antaranya dia akan panen pahala orang-orang yang sholat bersama, karena panggilannya dia. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Kalian juga bisa sama pahalanya dengan mereka. Bagaimana? Ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Jika kamu sudah selesai, ini yang jadi bahasan kita, antara azan dan iqamah, mohonlah, berdoalah. Niscaya kau akan diberi. Niscaya kau akan diberi. Ingat teman-teman, berdoa ya, untuk mempertahankan nikmat yang sedang ada atau minta ditambahkan nikmat lebih afdal daripada Anda berdoa pada saat bencana atau cobaan sedang datang minta diberikan solusi. Jadi lebih dicintai oleh Allah SWT kita kalau lagi sehat minta supaya dipertahankan kesehatan untuk diberikan lebih daripada itu. Minta supaya lebih diberkahi lah. Ya, sudah punya keturunan minta supaya ditambahkan keturunan, diberkahi supaya mereka jadi anak-anak soleh dan seterusnya. Punya perusahaan minta supaya dikembangkan dan segala macam. Itu lebih afdal daripada orang lagi bangkrut usahanya, lagi sakit anaknya baru bisa disembuhkan. Dua-duanya bisa tapi lebih afdal. Artinya jangan sampai syaitan masuk di benak Anda semuanya atau salah satu di antara kita ya yang mengatakan, oh saya kan lagi sehat, saya nggak perlu minta. Oh saya kan lagi kaya, saya nggak perlu minta. Oh saya sudah punya pasangan, saya nggak perlu minta. Enggak, keliru. Justru minta agar nikmat itu dipertahankan. Dan itu adalah lebih afdal dibandingkan Anda sedang ada masalah lalu kemudian Anda minta solusinya. Allah.